Buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih mau ngerakit PC gaming atau editing tapi nggak paham nih tentang komputer, nggak paham tentang komponen-komponennya, apa aja yang diperluin, dan gimana supaya kita itu bisa belanja atau membeli ngerakit secara efisien. Nah, berikut adalah tips-tips buat teman-teman yang masih awam banget buat ngerakit PC gaming. Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita akan memberikan tips nih ya, atau memberikan masukan atau memberikan tutorial ya. Ya intinya seperti itulah ya. Kita akan memberikan tips buat teman-teman yang masih awam atau masih newbie beginner, atau yang bahkan nggak tahu tentang komputer tapi pengen banget punya PC gaming nih, atau mungkin PC editing. Emang apa aja sih yang kira-kira harus diperhatiin? Apa aja sih supaya budget kalian itu bisa sesuai dengan kebutuhan kalian? Dan berikut adalah tips-tips memilih komponen yang tepat untuk kebutuhan PC Anda. Yang pertama adalah pemilihan pada CPU atau prosesornya nih. Nah, buat teman-teman pastinya sudah paham, mungkin ada yang belum paham apa sih itu prosesor ya. Ibaratnya itu adalah otaknya. Ibaratnya itu adalah otak dari komputer kalian. Dan kira-kira seperti apa sih yang harus kita pilih? Kira-kira nih, apa sih bedanya atau apa sih kebutuhan yang kita butuhin di prosesor ini? Untuk teman-teman yang masih belum paham nih ya, ini benar-benar awam ya, buat teman-teman yang awam. Gampangnya dalam memilih prosesor itu kalian cukup lihat di core thread-nya. Ya meskipun masih banyak aspek ya, nggak cuma di core thread aja, tapi kita ngomong yang paling awam ya. Untuk standarnya saat ini atau di tahun 2021 ini dan mungkin ke depannya, itu standarnya kita pakai yang 6 core dan juga 12 thread. Untuk tahunya seperti apa? Gampangnya nih, kalian tinggal googling kira-kira prosesor yang kalian inginkan atau yang kalian pertanyakan. Kemudian dilihat untuk core dan juga threadnya. Core threadnya ini sendiri itu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang 4 core 4 thread, 4 core 8 thread, dan juga 6 core 12 thread, bahkan yang lebih tinggi lagi ya, sesuai kelipatan. Dan untuk rekomendasi dari kita ya, atau yang paling standarnya sekarang digunakan, itu adalah 6 core 12 thread. Tetapi apakah 4 core 8 thread itu gak bagus ya? Saya bilang sendiri itu sebetulnya masih bagus ya. Jadi di sini teman-teman hanya cukup menyesuaikan budget kalian dengan kebutuhan kalian. Misal contoh nih, kalian hanya gamers yang mana nggak editing ya pertama. Kemudian kalian mainin gamenya juga nggak yang terlalu berat banget atau nggak triple A nih, kayak misalkan Cyberpunk atau Red Dead Redemption 2 atau ya sejenisnya. Itu mungkin kalian masih bisa atau cocok di 4 core 8 thread, atau mungkin 4 core 4 thread pun masih oke, meskipun itu kurang rekomendasi ya, karena itu cukup low. Nah, itu adalah gambaran gampangnya ya untuk memilih prosesor ini. Sebetulnya kalau diomongin faktor yang lain pun masih banyak, detailnya pun masih banyak, tapi kita kali ini nggak membahas itu. Kita kali ini membahas yang bener-bener awam buat teman-teman yang masih belum tahu dan mau ngerakit PC, gimana cara memilihnya ya. Ingat, 4 core 8 thread itu udah at least cukup low untuk rekomendasi saat ini ya, dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau misalkan threadnya lebih besar, itu memang ngaruhnya di mana? Biasanya nih, gampangannya itu bisa dilihat dari kecepatan rendering juga gitu loh. Jadi rendering itu juga berpengaruh di core thread-nya ini sendiri. Misal contoh nih, misalkan ya, 4 core 8 thread dengan 4 core 4 thread. Lebih kenceng mana untuk rendering nih? Jawabannya adalah lebih kenceng pada 4 core 8 thread, dan juga berikutnya sama lebih naik, ya otomatis lebih kenceng gitu aja sih. Itu gampangannya ya, kita ngomong masih gampangannya. Next, untuk poin yang kedua, kita di sini ada motherboard. Motherboard ini juga terbilang memilihnya nggak asal-asalan. Gimana cara memilih motherboard yang baik dan benar? Buat yang nggak tahu nih ya, untuk memilih motherboard itu juga melihat dari prosesor yang digunakan. Kenapa? Karena pada motherboard itu punya soketnya masing-masing. Soket yang berbeda-beda untuk prosesor yang berbeda-beda. Meskipun nggak semua prosesor, ada beberapa prosesor yang sama dan juga ada yang beda. Nah, untuk kebutuhannya sendiri itu gimana sih untuk memilih motherboard itu sendiri? Dalam merakit PC, kalian juga perlu camkan dua hal ini. Yang pertama adalah jika kalian ada keinginan untuk future update atau upgrade di kedepannya, upgrade komponen ya maksudnya. Terus yang kedua adalah jika kalian nggak ada planning untuk upgrade, atau ya sudahlah sekali beli PC udah nggak usah upgrade lagi. Untuk yang future update ya, atau yang akan di-upgrade di kedepannya, untuk pemilihan soketnya sendiri itu kalian bisa lihat, gampangnya itu kalian lihat di boxnya ya, di box pada motherboard itu sendiri. Untuk mereknya pun memang bermacam-macam ya,
ada yang merek MSI atau yang Asus atau yang Gigabyte dan masih banyak lagi. Nah, soket ini juga dibagi dua, yaitu soketnya AMD dan juga Intel. Jadi nggak bisa ya kalau kalian beli Intel prosesor kemudian kalian pasang di motherboardnya soket AMD, ya jelas nggak bisa, udah berbeda di situ. Nah, tapi apakah di Intel atau AMD ini untuk motherboardnya sendiri itu semua sama? Jawabannya enggak. Semua motherboard itu juga ada yang masing-masing ya untuk seriesnya ya. Misalkan kalian memilih motherboard untuk AMD, di situ ada tulisannya AMD motherboard. Kemudian ada lagi yang perlu kalian perhatikan adalah generasi yang kalian gunakan, karena untuk setiap generasi itu juga ada yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang beda. Misal contoh nih ya, kalau di Intel itu setiap 2 generasi biasanya itu udah beda lagi soketnya ya. Misalkan di generasi 10 dan 11 itu soketnya sama, tapi juga ada bedanya. Bedanya apa nih? Di serinya Intel yang biasanya sudah pakai soket LGA 1200 itu juga ada seri low dan juga high-nya. Jadi gimana? Percabangannya itu banyak sih sebenarnya. Gampangnya gini deh. Kalau misalkan kalian pilih Intel yang generasi 11, apapun deh, generasi ke-11 ya. Terus kalian masih pakai seri motherboardnya itu yang Z490. Yang mana itu adalah seri yang cukup low untuk generasi terbaru ini. Itu kalian bisa pakai atau kalian bisa pasang Intel generasi ke-11 ini. Tetapi untuk BIOS-nya perlu untuk diupdate terlebih dahulu sehingga bisa digunakan Intel generasi ke-11 ini. Tapi kalau misalkan kita pakai yang 590 itu sudah nggak perlu karena itu memang build-nya sudah dikhususkan untuk generasi ke-11. Dan juga untuk AMD itu berbeda-beda ya. Di AMD itu sendiri ada yang generasinya itu nggak compatible dengan, misal contoh nih B550. B550 ini ada yang nggak support dengan AMD Ryzen yang gampangnya ada embel-embel G, atau misal contoh nggak support dengan Ryzen 3 3400G ya. Itu gimana cara taunya? Itu cukup kalian perhatikan aja di boxnya, di bawahnya sendiri itu ada tulisannya compatible atau enggaknya. Intinya ya cukup membaca aja apa yang ada di box. Itu gampangnya itu gitu sih. Gampangnya itu kayak gitu aja. Terus kalau Intel nih untuk memilih ya, misalkan nih kalian nggak pakai yang generasi 11, tadi kan kasih contoh yang generasi ke-11. Kalau nggak pakai yang generasi ke-11, itu gimana milihnya? Ya kalian juga perlu perhatikan di boxnya, sekali lagi di boxnya atau di spesifikasinya. Di situ menggunakan soket apa? Di prosesornya sendiri itu sudah tertulis soketnya apa. Misal di Intel yang generasi ke-9 atau yang 9000 sekian ya, itu soketnya masih menggunakan 1151. Nah, di motherboardnya sendiri pun itu ada tertulis menggunakan soket 1151. Di situ baru match dan bisa dipakai. Jadi harus diperhatikan di situ ya. Nah, itu buat yang future update. Ibaratnya itu yang bagus untuk future update, ada yang dipikirkan untuk future update. Tadi ya untuk yang di seri B dan Z itu memang ada yang cukup pricey dan gak semua seri B itu adalah motherboard yang memang untuk future update. Ada juga yang enggak. Misal contoh nih, menggunakan motherboard B450 Tomahawk yang max ya. Di situ sudah kayak cukup maksimum untuk ya mungkin nggak ada planning untuk update, itu kayaknya masih cocok. Terus untuk memilih motherboard atau membedakan motherboard itu gimana sih? Gampangnya ya. Kalau misalkan kalian ada future update, itu menggunakan yang tadi. Kalau misalkan nggak ada, kalian mau beli yang murah-murah, itu kalian cukup beli yang nggak ada embel-embel gamingnya. Itu gampang sih. Nggak usah ada embel-embel gamingnya, itu kalian gunakan, itu bisa. Ingat, pokoknya kalian perhatikan soketnya. Apa soket prosesornya itu dicocokkan dengan soket yang ada pada motherboardnya. Jadi seperti itu gampangnya seperti itu. Di next video ya, mungkin di beberapa video ke depan, kita akan membahas yang lebih detail lagi nih seputar komponen-komponen yang akan kita sebutkan di video kali ini. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum subscribe ya di subscribe dulu dan dibunyikan loncengnya supaya nanti kalau sudah keluar video updatean terbaru mengenai advance-nya atau yang lebih expertnya dalam memilih komponen, di situ kalian akan bisa langsung nonton tuh, oke? Nah, kayaknya cukup di situ ya untuk motherboard. Kita akan lanjut untuk ke komponen yang berikutnya. Next adalah pemilihan pada RAM. Nah, untuk RAM sendiri, ini apakah kita pilih asal-asalan? Enggak dong. Tetap pada prinsip awal, yaitu apakah akan di-upgrade di kedepannya atau enggak. Untuk AMD dan Intel, ini apa ya beda-beda ya untuk RAM-nya? Jawabannya ya memang ada yang beda. Sebetulnya hampir sama semua, tapi di sini ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan nih. Untuk yang AMD nih, kita bahas yang AMD dulu ya. Untuk RAM itu sendiri ya, biasanya normalnya nih orang-orang kalau beli atau yang ya mungkin yang cukup low budget ya, itu biasanya beli yang 2666 MHz untuk kecepatannya. Kemudian ada juga kan yang 3200 dan juga ke atasnya itu masih banyak ya serinya. Kita bahas di dua angka ini saja, di 2666 dan juga 3200. Kira-kira untuk AMD itu pilih yang mana? Jawabannya untuk AMD itu kalian at least ya minimum
itu kalian pilih yang 3200. Kenapa? Karena pada 2666 MHZ ini itu akan memangkas, nih kasarannya ya, itu akan sedikit memangkas, bukan gimana ya? Sedikit menghambat ya, kita bilangnya mungkin sedikit menghambat dari performanya prosesor AMD ini sendiri. Nah, solusinya supaya nggak terpangkas, kalau misalkan kalian pakai 2666, yaitu harus at least 3200. Sebetulnya, apakah terpangkas ini akan berpengaruh banyak ya? Kalau kita dari kacamata awam, itu nggak akan terlalu terlihat ya. Nggak akan terlalu terlihat, tapi ya kalau kita bisa untuk mendapatkan performa secara maksimumnya, kenapa harus dicicil gitu ya kan? Kenapa harus dipangkas? Mending pakai yang maksimum. Kalau nggak ada budgetnya, at least ditabung atau dipangkas untuk budget yang lain deh, biar masuk ke RAM-nya ini. Supaya apa? Supaya nggak terpangkas. Nah, untuk Intel ada nggak? Nggak sih. Untuk Intel itu sendiri, kalian pakai 2666 itu pun juga akan aman-aman aja. Jadi di situ aja sih gampangnya. Oh ya, ada lagi nih. Di RAM itu kan ada macam-macam nih, ada yang 1 keping, ada yang 2 keping nih. Kalau gampangnya milihnya ya, untuk future update kalian pilih yang 1 keping. Misal contoh nih, kalian beli yang 8 GB untuk 1 soket ya, karena kan biasanya di motherboard itu ada 2 soket. Nah, kalian pilih satu yang 8, dan jika kalian kedepannya emang mau upgrade, kalian bisa tambahkan 8 lagi sehingga menjadi 16. Atau mungkin pakai 1 soket yang isinya udah 16 pun juga sudah bagus banget, sehingga nanti kedepannya di update-nya ke 32. Nah, untuk pemilihan RAM itu sendiri, usahakan nih buat temen-temen, jangan pilih yang dual channel. Karena apa? Kalau kalian misalkan pakai dual channel langsung nih, kalian mau feature update itu kayaknya biasanya harus diganti semuanya. Misal contoh, kalian belinya yang dual channel tapi 8 GB. Jadi kan satu piece-nya, satu channelnya itu 4 GB, 4 GB. Nah, di situ sayang banget sih kalau misalkan kalian ada planning untuk upgrade. Meskipun nggak ada planning pun, at least lebih baik single channel sih kalau kalian masih pakai 8 ya. Kemudian kalau mau pakai yang satu channel yang sudah 16 GB pun lebih bagus, sehingga nanti di update-nya ke 32 dan seterusnya. Begitu. Itu untuk pemilihan RAM sih. Jadi cukup diperhatikan di kecepatannya itu aja. Kalau kalian pakai AMD usahakan 3200, tapi kalau Intel bebas. Next, kita ada yang ya mungkin banyak temen tahu ya. Ini adalah VGA. Untuk pemilihan VGA itu sendiri, itu kira-kira apakah semua sama? Apakah kita harus pilih yang paling mahal? Nggak juga. Nah, ini nih, mungkin sedikit tricky part ya buat teman-teman ya. Karena ini hanya teman-teman yang tahu kebutuhannya buat apa. VGA ini untuk pemilihannya sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Misal contoh nih ya, teman-teman mungkin mainnya game-game e-sport. Misalkan mainnya Valorant atau mungkin Dota ya, yang sejenisnya dan nggak terlalu berat. Mungkin teman-teman nggak harus banget buat beli VGA yang sudah serinya tinggi banget. Mungkin di RTX 20 ke atas atau mungkin 30 ke atas. Mungkin di RTX 2000 ke atas atau 3000 ke atas. Itu kayaknya nggak terlalu perlu. Kalaupun misalkan kalian ada budget lebih, mau upgrade ke situ atau ngerakitnya di situ pun juga ya fine-fine aja sih ya kan. Duit kalian ya hak kalian. Nah, tapi buat teman-teman yang budgetnya mungkin mikir-mikir nih ya Mas Ian ya, masih kayak perlu dipertimbangkan banget nih. Untuk pilihannya itu nggak usah terlalu bingung cuy. Kalian bisa pilih seri low tapi jangan yang terlalu low ya. Jangan yang di bawah, kalau di Nvidia kita bilangnya mungkin jangan di bawah 700 series ya, itu udah old banget. Bahkan 750 pun old. Tapi apakah 750 Ti itu worth jika kalian nggak punya budget? Ya saya bilang sih masih oke lah ya. Itu masih bisa untuk main game yang e-sport masih bisa ya, meskipun nggak high banget. Tapi kalau misalkan kalian ada budget lebih, itu better kita ambil yang lower medium tipe, itu ada di 1050 Ti. Nah, kalau misalkan maunya yang medium high nih, nggak mau yang medium low, kita naik ke medium high, itu kalian bisa milih ke 1650. Nah, untuk kebutuhannya sendiri nih, gampangannya nih ya, kalau misalkan kalian nggak main game AAA sama sekali nih, atau mungkin kalian main game AAA tapi yang nggak terlalu butuh high banget ya untuk grafiknya, atau mungkin ya udahlah pokoknya main dengan FPS yang lumayan lah, nggak bilang buruk, ini FPS-nya masih lumayan, itu mungkin pilihan kalian ada di 1050 Ti. Mungkin kalau mau ke medium high, itu bisa juga naikin ke 1650 atau mungkin ke atasnya ya, lebih tinggi otomatis lebih baik. Biasanya nih, orang awam nih bakalan melihatnya dari VRAM. Nah,
VRAM ini kira-kira apakah berpengaruh? Saya bilang ya sangat berpengaruh sih buat game kalian. Karena apa? Karena untuk pemilihan VRAM itu sendiri, kalau misalkan kalian milih VRAM 4 dengan VRAM 6, kira-kira lebih bagus mana? Ya jelas lebih bagus yang 6. Perbedaannya di mana? Di grafik setting pada game. Misalkan nih, kalian pakai VRAM 4 ya. VRAM 4 ini kita ambilnya di 1050 Ti. Kemudian kalian main Doom Eternal. Kemudian di situ ada settingan tertingginya adalah Ultra Nightmare. Kalian mau pasang ke Ultra Nightmare gak akan bisa, karena di situ untuk minimumnya sendiri itu dia pakai VRAM-nya itu 6 sekian. Bahkan 6 GB pun, yang VRAM-nya 6 GB itu nggak bisa nyentuh ke Ultra Nightmare. Jadi harus kayak di settingannya dirubah-rubah sedikit. Itu adalah gambaran paling gampangnya untuk memilih VGA. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian nggak harus beli yang high banget kalau misalkan nih budget kalian terbatas dan mainnya cuma game e-sport. At least 1050 itu adalah pilihan terbaik untuk saat ini di tahun 2021 ini sih. Kemudian kita masuk ke storage-nya nih. Untuk pemilihan storage kira-kira butuhnya apa ya? SSD atau hard disk? Jawabannya ya kalian campur aja lebih baik sih, atau mungkin SSD aja. At least lah pakai SSD. Kenapa? Karena kinerjanya SSD itu lebih kencang. Ini udah paling gampang aja lah. SSD itu lebih kencang daripada hard disk. Meskipun harganya ya cukup jauh ya, karena emang performanya jauh sih ya. Mau gimana lagi ya, kalau kita bilang SSD sama hard disk jauh banget performanya kalau dibandingkan. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, gimana? Apa ya, pakai harddisk saja? Ya itu pun boleh sih, menggunakan harddisk saja boleh. Cuman jangan salahkan ketika kalian nyalain PC-nya, kemudian loadingnya kok lama banget, startup-nya kok lama banget, ini nunggunya kok lama banget. Ya itu adalah karena kalian masih menggunakan harddisk. Jika kalian menggunakan SSD, kalian nyalain komputer itu mungkin hanya perlu waktu nggak lebih dari 30 detik untuk semuanya ready. Jadi memang di situ sudah perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah kalau misalnya budgetnya terbatas tapi masih ada lebih dikit nih, kalau bisa nih kalian beli SSD cukup yang kecil aja, mungkin 120 GB, itu untuk penyimpanan Windows doang. Kemudian untuk harddisknya itu digunakan menyimpan game, data game ya, misalkan apapun itu, atau Valorant atau apapun itu, yaitu disimpannya di data yang menggunakan harddisk atau biasanya drive D. Nah yang di C atau yang Windows itu yang menggunakan SSD itu mungkin software yang cukup berat, misalkan Adobe, itu perlu juga. Atau mungkin untuk beberapa game yang memang membutuhkan performa yang cukup bagus, ya itu memang bisa sih menggunakan SSD. Yaitu balik lagi sesuaikan dengan budget kalian. Itu yang paling penting sih. Next kita ada di coolingnya atau sistem pendinginnya. Ini buat teman-teman mungkin nggak terlalu diperhatiin ya, tapi apakah ini penting? Jawabannya iya, memang penting gitu loh. Jangan dianggap cooling atau cooling system ini nggak berperan penting dalam performa PC kalian. Karena cooling system ini juga yang pastinya akan mendinginkan PC kalian supaya PC kalian nggak overheating. Dan kalau overheating apa efeknya? Efeknya adalah mungkin ada kelelehan komponennya rusak, bahkan lemot, bahkan mati, blackout, udah nggak bisa dipakai alias gosong tuh. Itu bisa cukup mempengaruhi ya, atau ya cukup fatal bisa dibilang. Nah, terus gimana nih cara menentukan nih untuk pemilihan coolingnya? Buat teman-teman nih, misalkan masih budgetnya low, oke lah, nggak terlalu banyak ya untuk budgetnya, mungkin cooling disisihkan dulu. Oke, nggak apa-apa kalian menggunakan bawaan dulu, bawaan dari CPU-nya ya, karena di prosesor sendiri itu kalau misalkan kalian beli kan juga dapat fan bawaan, ya itu oke lah, at least sementara itu oke. Apakah dengan sistem cooling bawaan seperti itu aja itu bisa dibilang aman? Ya mungkin pro kontra ya, sedikit kadang aman kadang enggak, karena juga itu tergantung suhu ruangan kalian, bagaimana kalian menempatkan PC kalian, itu juga perlu diperhatiin. Nah kalau misalkan kalian ada budget nih, ada budget lebih, ya dibelikan aja untuk cooling sistemnya. Nah di sini bebas, kalian bisa pakai liquid cooling atau mungkin yang air cooling. Ini kedua ini itu bisa dibilang ya mirip-mirip, ada berbedanya sedikit, tapi sangat membantu. Ini biasanya nih, kalau kalian sudah pakai liquid cooling atau air cooling yang besar, itu kegunaan PC kalian itu harusnya sudah cukup intens. Mungkin nyala hampir 24 jam. Kalau misalkan kalian masih pakai sistem cooling bawaan, ya cukup beresiko untuk prosesor Anda. Bisa jadi akan ada kerusakan ya di kedepannya jika kalian gunakan seperti itu terus-menerus. Amannya adalah ketika kalian sudah memiliki sistem cooling sendiri, entah itu liquid cooling atau mau air cooling. Bebas, sesuaikan dengan budget kalian. Next, untuk pemilihan power supply-nya. Ya, untuk power supply ini memang bisa dibilang akan bisa kita pilih ketika kita sudah menemukan komponen yang akan kita gunakan. Nah, untuk komponennya itu sendiri biasanya nih orang-orang kalau gampangnya itu cukup melihat di website resminya dari VGA yang digunakan. Karena biasanya di situ ada rekomendasi yang tertulis nih, misalkan ya di 3060 kalau nggak salah itu ada di 750 watt.
Nah, kalau misalkan kalian masih pakainya 1050 Ti, yang mana 1050 Ti itu nggak ada power pin, itu mungkin kalian cukup menggunakan 400 pun masih oke, atau mungkin amannya 500 lah ya. 500 itu dalam artian mungkin kedepannya kalian juga akan upgrade, mau ngasih apa, ya itulah. Kalau misalkan nggak tahu nih, bingung nih, gimana cara ngitungnya? Gampangnya, kalian cukup buka nih, search di Google PSU kalkulator atau Power Supply Kalkulator. Di situ kalian cukup tuliskan spek yang akan kalian gunakan dan di situ akan keluar rekomendasi power supply yang dibutuhkan. Ya kayaknya gampangnya di situ aja sih untuk power supply. Terus tipsnya untuk memilih power supply adalah kalian pilih power supply yang sudah memiliki merek yang terpercaya. Jangan sampai kalian pakai power supply yang abal-abal atau mungkin kita nggak pernah denger nih apa ini mereknya ini ya. Karena apa? Karena itu juga akan berpengaruh dengan ketahanan, keawetan, dan segala macamnya supaya power supply ini nggak meledak. Kasusnya emang banyak sih sebetulnya power supply meledak gitu. Karena memilih power supply yang murah, kemudian wattnya mungkin sudah mencukupi ya, tetapi mereknya nggak kenal. Akhirnya apa? Dalam penggunaan jangka waktu tertentu, power supply ini mulai mengalami konslet atau kerusakan sehingga benar-benar nggak bisa dipakai, sehingga ya harus beli power supply lagi. Ya kan, daripada kayak gitu, mending sekalian beli yang sudah terpercaya ya. Untuk tipe power supply pun juga masih banyak ya. Ada yang 80 plus silver, gold, bronze, itu masih banyak macam-macam dan itu juga berbeda-beda, nggak semua sama. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, tungguin aja di video ini yang kedua ya, dimana kita akan membahas lebih dalam setiap komponen yang kita sebutin tadi. Yang terakhir adalah casing. Casing ini memang bisa kita bilang terserah sih ya. Terserah teman-teman yang mau ngerakit. Karena banyak juga ya untuk jenis-jenis casing itu sendiri. Ada yang suka mungkin yang berwarna-warni, ada yang mungkin sukanya hitam, putih, atau apapun itu. Nah, tetapi casing ini juga perlu kalian perhatikan di ukurannya. Karena ya kalian mungkin sadar ya, untuk ukuran casing berbeda-beda. Ada yang kelihatannya besar, ada yang kelihatannya kecil, ada bahkan yang mini, ada yang kayak kecil cuman segini doang itu. Bahkan masuk ke tas pun itu bisa. Nah, untuk jenisnya sendiri, gimana cara milihnya? Kalian tentukan dari milih motherboard. Jangan sampai kalian nggak paham antara ukuran motherboard dan juga ukuran casing, karena itu semuanya menentukan dari PC rakitan kalian. Jangan sampai nih kalian beli ukuran motherboard yang MATX tapi kalian beli casing yang ITX atau yang paling kecil. Nah, untuk ukurannya sendiri itu kita bisa bilang ada 3 ya. Itu ada ITX, MATX, dan juga ATX. ITX itu adalah yang paling kecil, kemudian MATX ini ada yang menengah, dan juga ATX ini yang paling besar. Biasanya nih orang-orang wajarnya atau normalnya itu menggunakan yang MATX. Tapi apakah mini yang ITX itu berpengaruh juga pada performa? Itu bisa dibilang enggak sih bro, enggak berpengaruh sih. Jadi memang itu hanyalah base dari ukurannya itu sendiri. Jadi dari awal kalau teman-teman mau ngerakit PC, tentuin mau ngerakit PC yang mini atau yang menengah atau yang besar. Well, memang ada pengaruh sedikit sih ya dari ukurannya. Otomatis nih, kalau kalian pakai PC yang ukurannya kecil, mau kalian pasang VGA yang ada triple fan, ya nggak masuk bro, nggak akan cukup ya. Biasanya triple fan ini masuknya ya di ATX ya normalnya. Di MATX pun ada beberapa, tapi kayak agak maksa. Jadi kayak di ATX itu udah paling oke mungkin ya. Atau mungkin casingnya ya udahlah, rasain aja sendiri kira-kira ini bisa dual fan atau triple fan. Itu kalian bisa perkirakan sendiri. Karena nih biasanya ada teman-teman nih yang nggak sadar dia itu pakai mini atau yang ITX, tapi dia itu punya keinginan untuk beli yang triple fan. Ya nggak bisa sih. Well, at least dual fan itu masih bisa. Jadi sesuaiin aja lah, intinya sesuaiin aja. Selain selera, kalian juga bisa sesuaiin ukurannya. Jangan sampai salah ukuran, karena itu hal sepele yang kadang dilupakan tapi banyak terjadi ya buat teman-teman yang masih belum pernah ngerakit PC sebelumnya. Oke, kayaknya itu aja untuk pembahasan kita kali ini ya. Mungkin informasinya mungkin ada yang kurang tepat atau mungkin kurang jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, kita bisa ngobrol bareng di situ sih. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian sudah menonton ini terus pengen ngerakit PC nih, kalian bisa langsung aja kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kita juga menyediakan untuk konsultasi buat teman-teman yang mungkin masih belum paham ya, masih butuh dirakitkan, atau mungkin kalian ada masukan rakitan sendiri terus mau ngerakit, ya di kita semua bisa kok lah ya. Apa sih yang nggak bisa warnain itu mah. Anyway, sekali lagi terima kasih. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.